Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Hai semuanya. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Firdaus Natkia, siswi SMP Negeri 25 Kota Bandung. Jadi, saya di sini akan melaporkan tentang tantangan satu pekan satu buku. Dengan judul resumenya adalah Sisi anak yang manja dan egois terhadap mama. Judul bukunya Kembaran Mama. Penulisnya Maria Nafisa Khairiah. Penerbitnya Dahar Mizan. Tahun terbit cetakan pertama November 2010 dan cetakan kedua Februari 2011. Jumlah halamannya 144, ISBN-nya 978 979 066 3251. Nah, kalian tahu sikap egois itu tidak baik untuk diri kita, apalagi untuk diri orang lain. Pasti sudah tahu semua dong apa itu egois. Nah, maka dari itu kita harus menjaga sikap agar tidak boleh menjadi anak yang egois lagi, apalagi terhadap orang tua. Dan alasan saya memilih buku ini adalah karena saya penasaran alur ceritanya bagaimana. Dan ternyata alur ceritanya itu seru loh. Simak baik-baik ya guys. Buku ini berjudul tentang Kembaran Mama. Salah satu cerita KKPK, karya Maria. Tokoh utamanya adalah Sisi. Sisi digambarkan sebagai anak perempuan yang manja, gampang marah, egois, dan selalu ingin dituruti oleh kedua orang tuanya, terutama oleh mamanya. Kadang, sifat manjanya bikin suasana rumah menjadi agak ribut, karena ia maunya dituruti terus. Di rumah, Sisi tinggal bersama mama, papa, kakak yang bernama Sylvia. Pada awal cerita, Sisi mengeluh kenapa saat pulang sekolah tidak ada yang menjemputnya. Mama menjelaskan, tadi ada Tante Sarah yang mengajak untuk pergi makan di restoran King of Seafood. Mama sudah menolak ajakan Tante Sarah. Tetapi Tante Sarah tetap memaksa Mama dan Kak Sylvia agar ikut kepada Tante Sarah. Sisi senang sekali karena Mama dan Papa berjanji akan mengajak makan malam di restoran King of Seafood. Sisi semakin semangat karena hari itu adalah hari Rabu. Buat Sisi, biasanya hari Rabu adalah hari sialnya. Maka dari itu, dia sudah membayangkan kalau makan malam itu akan jadi makan malam yang seru bersama keluarga. Tapi ternyata harapan Sisi pupus. Di malam yang sudah dijanjikan, Mama mendadak mendapatkan telepon dari seseorang. Ternyata yang menelpon itu adalah Tante Siska, saudara Mama yang jarang sekali ditemui. Tante Siska adalah kembara Mama. Mama jadi sibuk menyiapkan untuk kembarannya itu, sehingga acara makan malamnya itu dibatalkan. Sisi merasa sangat kecewa. Dia merasa janji Mama dan Papa tidak ditepati, padahal dia sudah menunggu-nunggu. Dia marah, ngambek, bahkan sampai masuk kamar untuk menangis. Dalam hatinya Sisi merasa Mama lebih mementingkan Tante Siska dibandingkan dirinya. Malam itu dia tidak bisa tertidur dengan nyenyak karena dia masih kesal. Sisi yang awalnya berpikir bahwa hari Rabu itu bukan hari Rabu sialnya lagi, tapi tetap sama bahwa hari Rabu itu adalah hari sialnya. Keesokan harinya, Sisi tetap marah. Dia pura-pura sakit agar bisa bolos sekolah. Tetapi Mama tidak percaya. Akhirnya Mama menyuruhnya untuk berangkat sekolah. Papa menolak mengantarkan Sisi. Jadi Mama yang akhirnya mengantarkan Sisi untuk ke sekolah. Sepanjang perjalanan, Sisi tetap cemberut. Di sekolah, Sisi menceritakan tentang kekesalannya. Janji Mama dan Papa yang diingkari, karena Tante Siska akan datang pada hari itu juga. Kepada dua sahabatnya, yaitu Sasa dan Caca. Ia bilang kalau Mama lebih memilih menemui Tante Siska dibanding menepati janji makan malam. Sasa dan Caca menasihatinya agar tidak bete lagi. Sisi seharusnya senang karena bertemu dengan tante yang wajahnya mirip sekali dengan Mama. Tapi Sisi tetap keras kepala. Sisi jadi takut mamanya lebih perhatian kepada Tante Siska dibandingkan kepada dirinya.
Sesampainya di rumah, Sisi langsung menyuruh mengambilkan air putih. Dia berpikir bahwa itu adalah ibunya. Tetapi orang itu malah melotot terhadap dirinya. Dia berpikir bahwa ibunya tersebut marah karena kejadian yang kemarin. Tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari dapur sambil membawa nampan kue dan 2 gelas sirup merah rasa kokonat yang bertanya kepada Sisi. Sisi pun bingung kenapa mamanya ada 2. Ternyata yang keluar itu adalah mamanya sendiri yang bertanya dan mengenalkan Tante Siska. Sisi, kamu tidak sopan terhadap Tante Siska ya? Tanya mama sambil melotot. Baru kali ini Sisi dipelototin oleh mama. Maafin Sisi, Ma. Sisi janji akan berubah. Tidak akan egois dan manja lagi, Ma. Janji Sisi sambil memegang tangan mama. Janji? Tanya mama. Sisi mengangguk keras. Akhirnya Sisi pun berubah. Setelah berjanji kepada mamanya untuk tidak egois dan manja lagi. Dan Sisi pun benar-benar berubah. Sisi menjadi anak yang mandiri, tidak egois, tidak manja, rajin, baik hati, pemurah, penolong, dan penyabar. Sisi pun mempunyai banyak teman. Ternyata kedatangan Tante Siska atau yang disebut kembara mama benar-benar bermanfaat atau menjadi hikmah untuk dirinya. Analisis dari buku ini, bagian-bagian yang menarik dari cerita buku ini adalah Sisi yang sudah berjanji akan berubah dan tidak menjadi anak manja dan egois. Karena kedatangan Tante Siska atau yang disebut kembara mama, itu dia benar-benar berubah. Dia menjadi anak yang rajin, sopan, baik hati, pemurah, dan penyabar. Lalu evaluasi dari buku ini adalah, kelebihan dari buku ini adalah tertarik untuk anak-anak, bahasanya sederhana dan mudah dipahami. Untuk anak-anak tidak sulit dicerna. Kekurangan buku ini adalah konfliknya kurang menegangkan. Masalah Sisi dengan mama dan Tante Siska cepat reda, jadi tidak ada kejutannya. Refleksi dari buku ini adalah, di sini saya merasa ada beberapa bagian yang membuat saya kesal. Contohnya, saat Sisi berhati egois dan manja. Dan dari buku ini saya menjadi sadar bahwa sikap egois hanya bisa membuat orang-orang kecewa dan membuat orang-orang menjauh dari kita. Kesimpulan dari buku ini adalah, anak-anak harus bisa mengendalikan sikap egois, karena sikap egois itu hanya bisa mengecewakan diri kita dan diri orang lain, serta orang tua. Kasih sayang orang tua kepada anak tidak pernah berkurang, walaupun ada saudara yang akan datang ke rumah. Kasih sayang orang tua tidak akan pernah terbagi. Justru kehadiran saudara adalah anugerah yang mempererat silaturahmi keluarga. Sekian laporan baca dari saya. Terima kasih sudah mau menyimak dengan baik. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.